Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya pada pagi hari ini kita adalah orang-orang yang diberkati dan dipenuhi sukacita oleh Tuhan. Katakan amin. Seberapapun kita pada pagi hari ini, saya percaya ada hadirat Tuhan di tengah-tengah kita. Saya percaya bahwa Tuhan berperkara di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Oleh karena itu jangan pernah jemu-jemu datang ke rumah Tuhan, sebab ada berkat yang Tuhan curahkan di dalam setiap kehidupan kita. Saya mengajak setiap kita pada pagi hari ini membawa seluruh hati dan kehidupan kita kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, masuklah gerbangnya dengan hati yang penuh ucapan syukur dan sorak-sorai. Karena di situ ada kebaikan dan kebaikan yang Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Saya percaya bahwa satu minggu ini kita telah mengalami kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu bersama-sama membawa hati kita, pikiran kita, perasaan kita, seluruh kehidupan kita untuk memberi yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa kita kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa, sebab Engkau baik dalam kehidupan kami. Kami percaya kasih-Mu tak berkesudahan dalam kehidupan kami. Kasih-Mu tidak pernah terlambat Tuhan. Engkau selalu menyertai kami, Engkau selalu memberkati kami, Engkau selalu mengasihi setiap kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami rindu bersekutu dengan Engkau, kami rindu membawa pujian kami, membawa ucapan syukur kami, membawa penyembahan kami kepadamu Tuhan. Kami percaya pada pagi hari ini Tuhan hadir tengah-tengah kami, Tuhan melawat setiap kehidupan kami. Kami mau menyembah, kami mau memuji Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bertata atas setiap pujian kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menyembah Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau baik Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Katakan, Yesus, namamu indah. Yesus, kami cinta Engkau Tuhan, cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua
Tuhan yang mengalami kebaikan Tuhan. Bersama-sama kita katakan kepada Tuhan, Yesus, Kau sungguh baik. Katakan Engkau yang terindah Tuhan. Yesus, namamu indah. Kami cinta Engkau. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kau baik Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Kami cinta Engkau Yesus. Ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagimu. Amin, bersama-sama katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu. Kami sembah Engkau Tuhan kami. Kami sembah Engkau Allah kami yang dahsyat perkasa. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari bersama-sama angkat suara kita menyembah Tuhan. Sebab Engkau baik, kami sembah. Haleluya. Kami tinggikan namamu Tuhan, sebab Engkau baik dalam setiap kehidupan kami. Kami bawa pujian, kami bawa pujian. Haleluya. Kami tinggikan namamu, kami muliakan namamu Tuhan. Terima kasih. Kami tinggikan namamu sebab Engkau baik dalam setiap kehidupan kami. Kami bawa hidup kami bawa penyembahan kami. Kami memberikan yang terbaik bagi namamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau yang layak disembah. Engkau yang layak disembah. Kami bawa pujian.
membawa seluruh hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, sebab Kau layak terima pujian. Katakan, sebab Kau layak terima pujian. Kau yang layak, Kau layak, kami agungkan, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Mari seluruh jemaat Tuhan katakan, sebab Kau layak menerima pujian kami, menerima sembah kami, menerima hormat kami Tuhan. Sebab Engkau yang layak menerima segenap hidup kami. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja, Raja di atas segala raja. Mari seluruh jemaat Tuhan bangkit berdiri, sama-sama katakan, sebab Kau layak Tuhan. Terima pujian, Kau yang layak, Kau layak. Terima setiap pujian kami, menerima pengagungan kami Tuhan. Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus. Katakan, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Beri sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus Allah kita yang ada di tempat ini. Kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Kami siap merayakan kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Jemaat Tuhan yang percaya, Tuhan ada di tempat ini, sama-sama katakan, amin. Bapak Ibu, mari kita merayakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, amin. Mari sama-sama kita memasuki dalam gerbang Tuhan dengan ucapan syukur, dengan sukacita mengalir di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Mari bersama-sama kita merayakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur, katakan, dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, katakan musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari seluruh jemaat Tuhan katakan, sebab Engkau baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kami memasuki dalam gerbang-Mu dengan ucapan syukur dan terbaik. Jemaat Tuhan katakan, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Mari bersuka cita dalam hadirat-Nya. Nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga. Mari sama-sama lambaikan tangan kita merayakan kebaikan Tuhan. Sebab Engkau baik dalam hidup kami Tuhan.
kebaikan Tuhan, katakan amin. Setiap kita yang mengalami kebaikan, katakan amin. Saya percaya seminggu ini kita mengalami kebaikan demi kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu bersama-sama angkat tangan kita seperti ini. Kita mau mengatakan Tuhan Engkau baik dalam setiap kehidupan kami, amin. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami ada semua karena anugerah-Mu. Hari ini kami ada karena kebaikan-Mu. Engkau mengasihi setiap kehidupan kami di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan. Mari sama-sama angkat tangan kita katakan, sebab Tuhan baik. Amin Tuhan. Sebab Tuhan baik. Katakan, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi mari sama-sama katakan, sebab Tuhan. Amin. Engkau baik Tuhan. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Mari sama-sama serukan. Sebab Tuhan baik. Yes Lord. Sebab Tuhan baik. Kami merayakan kebaikan Tuhan dalam kami Tuhan. Anugerahnya kekal Selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Kami bersorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari bersama-sama saling menjabat kanan kiri muka belakang, katakan Tuhan mengasihi setiap hidup kita. Haleluya. Mari bersukacita di dalam hadirat Tuhan, sebab Dia adalah Allah yang benar penuh kuasa. Amin. Yang membawa kepada kemuliaan demi kemuliaan. Dia adalah Tuhan Yesus yang setia. Mari bersama-sama bersorak bagi nama Tuhan. Jemaat Tuhan, sama-sama katakan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Dia adalah Allah yang menjamin hidup kita. Jamin hidup. Mari bersama-sama katakan, Kau keselamatanku.
setiap kita di tempat ini mengalami kebaikan Tuhan, amin. Kita mengalami pertolongan demi pertolongan Tuhan, amin. Kita mengalami mujizat demi mujizat, amin. Saya percaya bahwa pagi hari ini, siang hari ini, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan rindu mencari setiap Anda. Tuhan rindu menjamah setiap hidup kita. Tuhan rindu untuk melawat setiap kehidupan kita di tempat ini, katakan amin. Oleh karena itu mari sama-sama kita mau terhubung dengan Tuhan. Mari bersama-sama kita mau melekat di dalam Tuhan. Mari sama-sama membawa hatimu, membawa hidupmu, membawa penyembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Saya percaya bahwa hadirat Tuhan ada di tempat ini. Saya percaya Bapak Ibu pada pagi hari ini Tuhan Yesus berperkara atas setiap kehidupan Anda. Saya percaya bahwa pagi hari ini Tuhan berperkara atas setiap kehidupan kita. Membuka setiap pintu yang tertutup. Membuka setiap pintu yang tak terbuka dalam kehidupan kita. Apapun pergumulan Anda pada pagi hari ini, mari sama-sama kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau terhubung dengan Tuhan. Kita mau berseru kepada Tuhan. Kita mau bersekutu di dalam hadirat-Nya. Katakan amin. Kami mau terhubung dengan Engkau. Sebab kasih-Mu Tuhan yang melayakkan setiap kehidupan kami di tempat ini. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Cuma Tuhan sama-sama katakan, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. tak bisa kami terlepas dari kasih Tuhan. Bisa ku Sebab Engkau yang menggenggam setiap hidup kami. menggenggam tangan, Kami ingin lebih serupa dengan Engkau ingin Tuhan. lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu, Firman-Mu itulah dasar hidupku.
adalah kekuatan saat kami dekat, saat kami bersekutu. Terpujilah nama-Mu, glory, glory. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu. Sungguh Engkau Allah yang baik, Allah yang mengerti hidup kami. Tak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Segala pujian, hormat dan syukur dari hati kami memuji-Mu, menyembah Engkau. Sungguh kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu, segala kemurahan-Mu. Sungguh kami merasakan kasih setia-Mu ya Tuhan. Sungguh kami merasakan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami ada sampai hari ini semua karena anugerah-Mu. Bahkan selama-lamanya Engkau tetap ada, Engkau hadir untuk kami. Bahkan di musim kehidupan yang berganti, ada badai pergumulan, Engkau selalu ada dan hadir untuk kami. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, setiap pujian penyembahan kami adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan kami rindu membawa hidup kami semakin dekat dan terus mengalami Engkau di dalam pujian penyembahan, di dalam ibadah, bahkan persekutuan pribadi dan persekutuan bersama seperti hari ini. Kami percaya hadirat Tuhan nyata dalam hidup kami. Saatnya kami akan mendengarkan isi hati-Mu, yaitu kebenaran firman-Mu. Berbicaralah untuk setiap kami. Ajar kami memahami firman Tuhan dan melakukannya di dalam hidup kami. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Yang percaya dan siap menikmati firman Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan yang kekasih dalam Kristus Yesus. Minggu yang lalu saya ke Surabaya mengikuti acara di Majelis Pusat Surabaya sampai kemarin sore. Dan puji Tuhan di dalam kondisi yang sehat, kuat, Tuhan berikan kesempatan pada saya untuk melayani Tuhan, menyampaikan firman Tuhan hari ini. Ketika saya berdoa, apa yang ingin saya sampaikan pada jemaat di tengah-tengah pergumulan yang dihadapi oleh jemaat. Karena kita tahu bahwa kita tidak lepas dari yang namanya masalah. Tetapi hari ini kita akan belajar satu tema yang sangat penting. Dan tema ini mungkin kita pernah dengar, yaitu teguh di dalam iman. Bapak ibu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, teguh di dalam iman. Ketika kita teguh di dalam iman, berarti kita punya kualitas iman untuk menghadapi setiap persoalan hidup yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita baca nats firman Tuhan di dalam 1 Korintus 16 ayat yang ke-13. Kita akan membaca ayat ini secara bersama-sama dan kita aminkan ayat ini. Ya. 1 Korintus 16 ayat yang ke-13, 2, 3. Berjaga-jagalah, berdirilah teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Dikatakan dengan tegas, lugas dan gamblang, berjaga-jagalah. Berdirilah teguh di dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki. Sebenarnya ayat ini bukan hanya berfokus pada laki-laki, tetapi juga perempuan. Tetapi yang ditujukan adalah ketika kita berdiri teguh di dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki
kaitannya dengan iman kita, ya. Dan kita tetap kuat. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih dalam Kristus Yesus, sebelum saya membahas lebih jauh, apakah iman? Berulang-ulang saya sampaikan iman mencakup 3 unsur. Yang pertama pengakuan, penyerahan hidup, dan pengabdian kepada Tuhan. Di dalam pengabdian itu kita melakukan dengan setia firman Tuhan. Jadi ada 3 unsur, pertama pengakuan, penyerahan hidup, dan pengabdian kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, betapa penting kita berbicara tentang iman. Yang namanya pengakuan berarti kita percaya bahwa hanya Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang menyertai kehidupan kita. Amin. Dan kemudian penyerahan hidup sepenuh kepada Tuhan karena kita tahu kita manusia yang terbatas. Ketika kita menyerahkan hidup secara total kepada Tuhan, maka Tuhan yang ada di dalam hidup kita, Dia yang tidak terbatas, akan memenuhi dan akan mengerjakan di dalam ketidakterbatasan kita. Di mana Tuhan akan bekerja ketika kita menyerahkan hidup sepenuh kepada Tuhan. Dan yang ketiga, bagaimana kita mengabdi sepenuh kepada Tuhan. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tetap setia mengabdi kepada Tuhan. Dan bentuknya adalah kita selalu sadar bahwa kita membutuhkan Tuhan di dalam hidup kita. Dan ketika kita setia mengabdi berarti tandanya bagaimana kita melakukan firman Tuhan. Ya, sebagai bentuk komitmen kita kepada Tuhan. Karena iblis pun percaya kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah. Tetapi yang membedakan adalah iblis tidak melakukan firman Tuhan. Tetapi ketika kita setia kepada Tuhan, mengabdi kepada Tuhan, maka kita melakukan firman Tuhan. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, kita akan belajar tentang teguh di dalam iman. Bagaimana kita berdiri teguh di dalam iman sehingga kita menjadi orang yang kuat menghadapi setiap persoalan hidup yang datang menimpa dalam hidup kita. Nah, kita belajar ukuran kualitas iman sejati. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di dalam Alkitab banyak bicara tentang kaitannya dengan iman. Ketika kita punya iman kepada Tuhan, ada nilai-nilainya, ada ukurannya begitu ya. Nah, bagaimana ukuran kualitas iman kita? Nah, kita belajar dari Alkitab, iman yang tenang di tengah badai. Kita pasti menghadapi yang namanya badai kehidupan. Dan ketika kita menghadapi itu, bagaimana kualitas iman kita menghadapi badai, itu menentukan jalan keluar dari badai yang sedang terjadi. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita lihat dasarnya, misalnya seperti yang saya sampaikan ketika Tuhan menutup pintu, itu bicara tentang Nuh yang membangun bahtera. Di dalam Kejadian 7:16, ini menjadi dasar seperti Nuh di dalam bahtera. Nah, kita lihat di luar terjadi badai yang mengamuk. Tetapi di dalam bahtera, orang-orang yang ada di dalam bahtera, yaitu keluarga Nuh, bahkan juga berapa binatang yang dimasukkan di dalam bahtera, adalah orang yang mendapatkan kepastian penyertaan Tuhan. Jemaat Tuhan yang kekasih, ketika kita berada di dalam bahtera, artinya ketika kita memiliki iman kepada Tuhan, situasi kondisi yang terjadi di dalam luar bahtera itu tidak akan menghambat penyertaan Tuhan. Bahkan di dalam pergumulan apapun yang sedang terjadi, badai apapun yang terjadi, ketika Tuhan menyertai kehidupan kita, kita tetap tinggal di dalam bahteranya Tuhan. Amin. Kita tetap ada penyertaan Tuhan. Kita dikunci dalam perlindungan Tuhan. Seperti yang saya sampaikan beberapa minggu yang lalu, ketika Tuhan menutup pintu, artinya Tuhan mengunci dalam perlindungan Tuhan. Di luar ada badai yang sedang menerpa. Ada air bah, tetapi orang yang berada dalam perlindungan Tuhan tetap disertai Tuhan. Amin. Mungkin hari-hari ini kita sedang berada di dalam kondisi badai kehidupan.
Tetapi jangan berhenti dengan iman kita kepada Tuhan. Amin. Biarlah kita punya iman yang tenang. Sekalipun berada di tengah badai, kita percaya ketika kita terkunci di dalam pelindungan Tuhan, maka ada penyertaan Tuhan. Tuhan akan berikan kekuatan di tengah-tengah masalah kehidupan kita untuk menghadapi setiap badai kehidupan. Kemudian yang kedua adalah masuk di dalam poin yang pertama, di bagian yang kedua adalah bagaimana ukuran kualitas iman yang sejati. Yang pertama tadi adalah iman yang tenang di tengah badai. Yang kedua, iman yang rendah hati namun berani menghadapi resiko kehidupan. Dengan dasar seperti perwira di Kapernaum di dalam Lukas pasal yang ke-7, ia merasa tidak layak. Di sini dia memiliki kerendahan hati. Walaupun dia bukan umat Israel, dia adalah orang Romawi, tetapi dia memiliki iman yang luar biasa. Dan dalam hal ini iman yang rendah hati. Ketika dia diperhadapkan dengan seorang bawahan, hambanya yang sedang sakit hampir mati, dia sangat peduli. Dan dia juga adalah pribadi yang punya iman lebih daripada umat Tuhan, sehingga Yesus bilang dia memiliki iman yang besar. Itu terbukti bagaimana dia peduli kepada hambanya yang sedang sakit. Bagaimana dia sangat bukan cuman sosial untuk membangun mezbah pada waktu itu. Dia juga adalah orang yang sangat menghormati orang Israel. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dia memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Dia sangat yakin bahwa otoritas kuasa firman Tuhan yang akan menyembuhkan hambanya dari perwira ini. Bapak ibu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika kita memiliki iman, berarti kita memiliki karakter yang rendah hati di hadapan Tuhan. Kita membawa hidup kita percaya Tuhan, sekalipun saya atau keluarga saya sedang mengalami masalah, tetapi hari ini dengan kerendahan hati saya meminta kepada Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan itu akan menyembuhkan segala masalah di dalam hidup saya. Firman Tuhan akan memberikan jalan keluar terhadap setiap pergumulan yang dihadapi saya, bahkan juga keluarga saya atau orang lain yang kita doakan. Bapak ibu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita punya kualitas rendah hati di hadapan Tuhan. Orang yang rendah hati, dia menyadari saya manusia terbatas. Orang yang rendah hati, seperti kalau bangsa Israel ketika mereka berdoa, bahkan juga meminta kepada Tuhan, kepala sampai tunduk, sampai di lantai begitu, di tanah begitu ya. Bapak ibu saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, rendah hati ini bicara tentang bagaimana sikap menghormati kepada Tuhan. Rendah hati juga bicara tentang karakter kita. Bukan menjadi orang yang sombong, tetapi orang yang rendah hati. Kemudian yang ketiga, termasuk di dalam poin yang pertama tentang ukuran iman yang sejati, adalah iman yang taat meski kita tidak mengerti persoalan yang sedang terjadi ya. Dengan dasar seperti Abraham atau Nuh, ketika firman Tuhan datang kepada Abraham, mereka bertindak sesuai dengan firman Tuhan meskipun secara logika manusia menolaknya. Ketika firman Tuhan datang kepada Abraham untuk keluar dari tempatnya begitu ya, ke satu tempat yang tidak pernah dia ketahui. Tetapi dengan landasan iman dia keluar dari tempatnya. Nah, di sini bicara tentang sebuah ketaatan. Ketika mungkin ada persoalan yang besar terjadi dalam hidup kita, kita tidak mengerti kenapa ini terjadi. Tetapi ketika kita memiliki iman, kita harus taat kepada firman Tuhan. Karena iman itu terkait dengan firman Tuhan, nanti ada ulasannya.
bagaimana iman juga terkait dengan firman Tuhan. Yang penting kita taat. Orang yang memiliki iman adalah orang yang taat. Sekalipun dia tidak mengerti tentang sesuatu yang terjadi ketika dia memiliki ketaatan kepada Tuhan. Bahkan di tengah-tengah pergumulan yang sedang dia hadapi yang tidak dia mengerti kenapa ini terjadi. Tetapi dia percaya ketika dia taat pada firman Tuhan, dia akan berkata, Tuhan, sekalipun ada banyak persoalan, tetapi saya yakin Tuhan hadir di tengah-tengah persoalan saya. Amin. Tuhan pasti akan menolong, Tuhan pasti akan turut campur tangan. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, iman yang taat kepada Tuhan. Kemudian bagian yang ketiga terkaitan dengan ukuran iman, yaitu iman yang tekun dan sungguh-sungguh. Jemaat Tuhan yang kekasih dalam Tuhan, iman yang tekun dan sungguh-sungguh. Dasarnya seperti Elia di dalam Yakobus 5 ayat 17. Ketika menghadapi satu persoalan di mana tidak ada hujan pada waktu itu. Dan Elia berdoa dengan sungguh-sungguh atau tekun kepada Tuhan. Kalau mungkin dalam situasi kita sedang melihat masalah yang sedang terjadi dalam hidup kita. Tetapi orang yang beriman, dia akan tekun dan sungguh-sungguh. Bahkan ketika dia berdoa, dia percaya Tuhan akan menolongnya. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, orang yang sungguh-sungguh berdoa dengan imannya, berarti dia menyadari bahwa Tuhan yang punya kedaulatan sepenuhnya atas masalah hidup yang sedang terjadi dalam hidup kita. Amin. Tuhan tahu ketika kita terbatas menghadapi setiap persoalan. Tetapi ketika kita memiliki iman yang tekun kepada Tuhan, sungguh-sungguh ketika kita berdoa kepada Tuhan, itu akan melahirkan kuasa yang besar. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih, saya punya satu statement begini. Orang yang berdoa karena ingin berdoa tidak akan mendapatkan kuasa yang besar. Tetapi orang yang berdoa dengan iman kepada Tuhan pasti akan mendapatkan kuasa yang besar. Ada orang yang berdoa karena dia punya kerinduan untuk berdoa. Tetapi tanpa iman di dalamnya, dia tidak akan memiliki kuasa yang besar. Dan statement ini yang saya lakukan ketika saya memiliki iman kepada Tuhan pada waktu berdoa. Tuhan menyatakan hal-hal yang besar. Seperti kesaksian yang pernah saya bagikan. Pada waktu saya dengan calon istri bergumul untuk pernikahan dalam 6 bulan ke depan. Kami berdoa secara pribadi di rumah masing-masing begitu ya. Kami berdoa dan Tuhan menyatakan yang terbaik. Sudah dekat untuk hari hanya begitu ya, dalam berapa minggu. Kami harus pergi ke restoran pada waktu itu dengan uang yang terbatas begitu ya. Tetapi kami berdoa bagaimana Tuhan turut campur tangan di tengah-tengah masalah yang sedang kami hadapi hari itu. Untuk pembiayaan hotel, dan di sana kan ada rumah makan. Hotel menyiapkan, di restoran menyiapkan rumah makan maksud saya. Kami punya uang cuma 1 juta. Pada waktu itu kami berdoa dan saya bersama dengan calon istri yaitu Ibu Gembala. Kemudian kami datang ke restoran. Kemudian kami sampaikan kepada manajer restoran di Surabaya. Kemudian dia berkata, untuk pembiayaan baik restoran, kemudian MC dan makan harus sedia 50% untuk pembayaran begitu ya. Kami tidak punya uang, tetapi saya berkata bersama dengan calon istri, Bu, kami cuma punya 1 juta rupiah begitu ya.
Itu sebagai tanda jadi untuk kami akan masuk di dalam hari pernikahan, resepsi pernikahan di restoran tersebut begitu ya. Ketika kami berbicara, dia tanya, "Bapak pendeta?" "Iya, pendeta." Dan saya bilang, setiap bulan kami memakai restoran ini untuk ibadah. Pada waktu saya mengembalakan di Surabaya, ada yang namanya ibadah untuk para usahawan begitu ya. Jadi para usahawan itu dengan ketua dan kemudian wakilnya, kami memakai ibadah usahawan di restoran juga, dan kami memakai restoran itu. Nah, kemudian saya bercerita bahwa kami setiap bulan memakai restoran ini untuk tempat ibadah usahawan. Oh, kemudian manajer bilang, oh puji Tuhan ya, luar biasa. Ternyata GPPS usahawan memakai tempat ini untuk kami beribadah gitu. Dan akhirnya manajer bilang, "Enggak apa-apa, berikan 1 juta, nanti mungkin setelah resepsi pernikahan 2 hari kemudian baru diselesaikan pembayarannya," begitu ya. Bagaimana Tuhan menyertai di tengah-tengah pergumulan waktu itu yang saya hadapi, yang kami hadapi, sehingga atas rencana Tuhan yang terbaik, dari 1 juta itu Tuhan menolong sampai pada waktu pembayaran, baik di restoran, pembayar dan di salon begitu ya, semua terpenuhi begitu ya. Biasanya kalau orang yang menikah mengundang orang-orang yang diundang, biasanya apa yang didapatkan, amplop yang didapatkan itu kan biasanya paling 50% bahkan di bawah itu begitu ya. Tetapi waktu itu saya mendapatkan 100%, dengan kata lain apa yang keluar terpenuhi dari amplop yang saya dapatkan waktu menikah begitu ya. Dan itu cara Tuhan yang terbaik di tengah-tengah keterbatasan kami. Tetapi Tuhan luar biasa menyatakan hal-hal yang luar biasa ketika kita berdoa dengan tekun, dengan sungguh-sungguh. Maka itu akan melahirkan kuasa yang besar di dalam doa kita. Amin. Di tengah-tengah masalah kita. Kemudian bagian yang ketiga berkaitan dengan ukuran kualitas iman. Yaitu iman yang berbasis kebenaran dan ada integritasnya atau kejujurannya. Dasar di dalam Yakobus 5 ayat yang ke-16, ini sangat penting, saya sudah menyampaikan juga di dalam doa kemenangan. Iman yang berdasarkan kebenaran dan kejujuran, itu terdapat di dalam Yakobus 5 ayat 16, "Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya." Apa itu doa orang benar? Doa orang benar adalah doa di mana di dalam hati, pikiran, hidup, karakter kita adalah benar di hadapan Tuhan. Jangan pernah kita menyimpan kepahitan, kebencian kepada orang lain ketika kita berdoa. Kita tidak akan menemukan kuasa yang besar kalau di dalam hati kita masih menyimpan kepahitan, masalah dengan orang lain. Kita tidak akan mendapatkan jalan keluar ketika kita sedang menyimpan itu. Ketika suami membuat istri kecewa dengan perkataannya, bagaimana suami bisa berdoa kepada Tuhan terhadap masalahnya, sementara dia tidak membereskan masalah dengan istri. Demikian sebaliknya istri dan suami, bahkan juga anak-anak dengan orang tua. Banyak anak-anak yang sakit hati dengan orang tua. Mungkin karena tindakan tegasnya membuat anak-anak terluka. Karena saya melihat ada orang tua ketika anaknya berbuat salah. Apa yang dilakukan oleh orang tua? Dia melihat payung di sana, kemudian dia ambil tuh payung, kemudian dipukul ke anak. Anak-anaknya terluka karena dengan pukulan itu. Berarti orang tua tidak punya satu ketegasan dalam hal
Di dalamnya ada kasih. Jangan menggunakan payung dong. Sehingga anak itu bisa terluka dengan pukulan itu begitu ya. Ambil cara-cara tertentu supaya mendidik anak, jangan pakai payung begitu ya. Saya melihat secara real, kok seperti itu. Nah Bapak Ibu saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Jadi kebenaran di sini adalah bagaimana karakter kita, hati kita, pikiran kita tidak ada masalah dengan diri kita. Dengan kekecewaan, dengan sakit hati, dengan karakter yang tidak baik. Oleh sebab itu kita harus berubah. Sehingga ketika kita berdoa kepada Tuhan, itu adalah nilai iman. Di mana kita ada kebenaran di dalamnya. Kita harus jujur di dalam diri kita. Sehingga ketika kita berdoa, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Puji Tuhan. Nah jemaat Tuhan yang kekasih di dalam Tuhan. Jadi ada berapa hal tentang ukuran iman yang harus kita lakukan di dalam hidup kita. Iman kita harus tenang di tengah badai. Iman yang rendah hati. Iman yang taat meskipun kita tidak mengerti. Iman yang tekun dan sungguh-sungguh. Dan iman yang berbasis kebenaran atau di atas kebenaran dan kejujuran kita di hadapan Tuhan. Kemudian yang kedua adalah cara meningkatkan kualitas iman kita. Bapak Ibu saudaraku yang kasih di dalam Tuhan. Bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas iman kita? Kita bukan hanya berbicara secara definisi tentang pengakuan, penyerahan hidup dan mengabdi kepada Tuhan. Tetapi kita juga meningkatkan kualitas iman itu supaya kita semakin kuat bahkan menghadapi masalah apapun yang terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, kita harus disiplin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita punya program dalam 1 tahun membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan juga berbicara tentang bagaimana kita meresponi dan melakukan firman Tuhan. Nah ayat-ayat yang kita baca itu akan menumbuhkan iman kita. Katakan amin. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan yang kekasih, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan, sebaiknya kita membaca dengan bersuara. Ya. Kita baca firman Tuhan, kita baca bersuara, dan kita lakukan itu dengan penuh ketaatan. Dan respon kita untuk firman Tuhan. Karena ada ayat di dalam Amsal berkata begini, ketika kita menghargai, menghormati firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan mendatangkan berkat di dalam hidup kita. Berkat secara rohani, ya. Bahkan juga membentuk karakter kita. Ketika kita membaca firman Tuhan itu adalah ilham Allah yang akan mendidik kita menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan kita. Sehingga kita melahirkan karakter-karakter yang sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Nah oleh sebab itu kita harus disiplin membaca firman Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang kasih di dalam Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu akan memperkuat iman dan rohani kita semakin mantap. Dan firman Tuhan itu juga akan memberikan hikmat. Hikmat ini di sini bicara tentang apa? Sebuah kemampuan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Ketika kita sedang bekerja, Tuhan akan memberikan hikmat sehingga kita bisa mampu membaca tentang situasi-situasi yang terjadi hari-hari ini dalam bentuk usaha kita. Tuhan pasti akan campur tangan. Bahkan juga di tengah-tengah menyelesaikan masalah, Tuhan akan berikan hikmat kemampuan kita untuk berpikir lebih. Sehingga di dalamnya kita lihat Tuhan akan bekerja di tengah-tengah situasi itu dengan kebijaksanaan kita, dengan hikmat yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Selain itu cara meningkatkan kualitas iman kita adalah tekun dalam berdoa. Jemaat Tuhan yang kekasih, kita harus terhubung dengan Tuhan. Jaga saluran komunikasi kita dengan Tuhan. Tetap bersih artinya kita tetap
setia di dalam doa, setia di dalam mendekatkan diri kepada Tuhan, setia di dalam bersekutu dengan Tuhan. Secara pribadi, bahkan di dalam program-program gereja, misalnya doa pagi, doa puasa, doa kemenangan di hari Jumat. Secara pribadi oke, kita bertumbuh di dalam doa, di dalam keluarga kita. Suami, istri, dan anak-anak berdoa. Bahkan juga di dalam gereja kita sama-sama berdoa. Saya percaya itu akan melahirkan kuasa yang besar di dalam doa kita. Amin. Kemudian berikutnya adalah teguh di dalam iman. Kita harus memiliki langkah iman sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi kita bukan hanya bicara tentang definisi, tetapi bagaimana kita melangkah dengan iman kita. Kalau kita sudah bertumbuh di dalam iman, ya, kita belajar meningkatkan kualitas iman kita dengan disiplin membaca firman Tuhan dan tekun berdoa, artinya terus terhubung dengan Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, maka kita mengambil langkah iman kita. Caranya setiap hari kita harus memulai mempercayai Tuhan di dalam hal-hal yang kecil. Amin. Ada sesuatu yang sederhana yang kita lakukan. Misalnya ketika saya memberikan pengumuman jemaat yang punya kerinduan untuk membawa kue. Dan kemudian direspon oleh jemaat. Ada bergantian membawa kue. Sehingga setelah ibadah jemaat bisa makan bersama untuk menjanggal. Biasanya kan ada jemaat yang belum makan dari pagi hari sampai siang gitu. Itu kan ibadah selesai 11 ke atas begitu ya. Sehingga itu membantu juga jemaat bisa menjanggal perut begitu ya. Ketika itu diresponi, itu tanda bagaimana kita memulai dengan nilai percaya untuk kita memberi begitu ya. Untuk kita memberi. Dimulai dengan hal-hal yang kecil. Ada hal-hal yang kecil yang kita lakukan sebagai tanda langkah iman kita. Mungkin ada jemaat yang tidak hadir hari ini. Bukan hanya gembala. Tetapi kita datang, kita berdoa. Kita memberikan kekuatan. Itu langkah-langkah yang kecil. Kemudian langkah yang kecil adalah begini. Ketika kita disiplin dengan waktu kita. Ibadah kita jam 10, karena kita punya satu kerinduan yang luar biasa. Tuhan, saya ingin datang sebelum jam 10. Saya menyiapkan hati saya untuk menyembah Engkau, untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu langkah kecil menghasilkan langkah yang besar. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih. Ketika kita memiliki langkah iman, kelihatannya kecil, tetapi itu akan melahirkan iman yang besar. Dan kita punya komunitas yang saling menguatkan kita. Komunitas yang mendukung, baik misalnya kalau ada sekolah minggu, ada youth, ada dewasa muda, ada kaum ibu. Kita harus punya komunitas itu yang memperkuat iman kita, yang mendukung langkah iman kita. Ketika ada komunitas kita lemah, kita harus menguatkan mereka dengan iman kita. Dan kualitas iman itu akan menular satu dengan yang lain. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika kita punya komunitas, mungkin ada hal-hal yang terjadi misalnya dalam pelayanan. Mungkin kita berbicara bukan untuk menyalahkan satu dengan yang lain terhadap pelayanan kita. Tetapi justru di komunitas itu, kita lebih kepada dasar iman kita, dasar kekuatan kita untuk menolong. Ya. Mungkin ada hal-hal
yang lain yang sedang terjadi, kita sebagai orang yang beriman, langkah iman kita adalah meluruskan. Mungkin terjadi ini sehingga menghasilkan itu, begitu ya. Sehingga apapun yang kita bicarakan itu menguatkan orang lain, menolong orang lain. Mungkin ada teman-teman kita mungkin sudah malas melayani, begitu ya. Nah, kita punya iman, menolong mereka, memberikan kekuatan, jangan malas. Kita harus setia. Bukankah firman Tuhan berkata, ketika kita melayani Tuhan, Tuhan menghormati pelayanan kita. Harusnya kita menghormati Tuhan. Tetapi Tuhan bilang ketika kita melayani Bapa, Bapa menghormati apa yang kita lakukan untuk Bapa, untuk Tuhan Yesus Kristus. Jadi apapun yang kita lakukan itu menjadi berkat untuk sesama kita, untuk rekan-rekan kita. Jadi kita punya komunitas yang mendukung, memberikan kekuatan, memberikan arahan, sehingga itu merupakan langkah iman yang kita lakukan dalam hidup kita. Yang terakhir adalah ketika kita memiliki iman yang luar biasa, kita punya langkah iman, mengubah respon keluhan menjadi pujian. Ketika kita menghadapi masalah pergumulan, banyak orang mengeluh tentang masalahnya. Tuhan, saya sudah percaya kepada Tuhan. Saya sudah setia kepada Tuhan. Bahkan saya sudah memberikan persepuluhan, sudah memberikan persembahan, korban syukur. Kenapa ini terjadi? Tetapi hari ini firman Tuhan berkata begini. Ketika kita memiliki langkah iman sepenuh kepada Tuhan, dan punya respon yang luar biasa. Kita bukan mengeluh tentang masalah. Tetapi marilah kita menjadikan setiap pergumulan yang sedang terjadi dalam hidup kita dan tidak mampu kita selesaikan. Kita mengubah konsep kita adalah menjadi pujian kepada Tuhan. Amin. Menjadi pujian kepada Tuhan. Saya terus teringat dengan kejadian yang dialami oleh Daud. Di tengah-tengah masalah yang paling pelik yang dihadapi oleh Daud. Dia berdoa, dia memuji Tuhan di tengah-tengah pergumulan itu. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebenaran-Mu Tuhan. Dan berikutnya. Jadi ketika dia menghadapi badai kehidupan, langkah imannya adalah menghadapi setiap persoalan itu dengan memuji Tuhan. Pesan firman Tuhan untuk setiap kita jemaat Tuhan yang kekasih. Kita baca bersama-sama pesan firman Tuhan ini 2-3. Kualitas iman kita ditentukan oleh seberapa dalam akar kita tertanam pada Kristus. Sehingga kita kuat menghadapi persoalan hidup. Kita harus tertanam kepada Kristus. Itu akar kita semakin kuat. Merekat kepada Kristus Yesus Tuhan. Sehingga kita kuat menghadapi setiap persoalan yang sedang terjadi dengan kualitas iman kita kepadanya. Puji nama Tuhan, kita akan datang kepada Tuhan. Kami akan terus terhubung dengan Engkau ya Tuhan. Karena kasih-Mu yang melayakan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di tengah-tengah masalah apapun yang sedang terjadi dalam hidup kami, kami rindu tetap terhubung dengan Engkau. Haleluya. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu, kasih-Mu. Kasih-Mu layakkan
seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung dengan, selalu melekat di hatimu. Melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Jemaat, dengan kekasih kita sama-sama bangkit berdiri. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Ketika ku terlepas, kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Glory, terpujilah nama-Mu. Kami rindu terus terhubung dengan-Mu, kuat dalam iman kepadamu Tuhan. Hanya Engkau andalan kami, hanya Engkau perlindungan kami. Engkau kekuatan dalam hidup kami. Dalam kondisi apapun, kami rindu menyembah Engkau. Kami rindu memuliakan nama-Mu, sebab kami percaya Engkau ada di dalam setiap musim hidup kami. Kiara lama se, kiara lama mo, kiara lama mo. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan yang kekasih, adakah di antara kita sedang mengalami persoalan hidup badai menerpa, baik dalam usaha, pekerjaan, bisnis,
atau masalah dalam keluarga, atau berhubungan dengan fisik kita, masa depan anak-anak kita, atau masalah-masalah yang lain yang sedang terjadi, yang sedang kita doakan hari ini. Tuhan bilang kita harus teguh di dalam iman. Iman yang tertanam dan berakar di dalam Yesus Kristus. Kita harus menghadapi dengan iman yang tenang. Dengan sungguh-sungguh, dengan benar di hadapan Tuhan. Sehingga kita bisa melihat cara Tuhan bekerja di atas masalah kita. Ada kemenangan yang besar yang terjadi ketika kita memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Mari kita terus meningkatkan iman kita dengan membaca firman Tuhan sebagai kekuatan yang membuat kita kuat di dalam iman. Yang menolong kita kuat secara rohani menghadapi persoalan apapun. Dan mari kita memiliki komunitas yang luar biasa. Yang senantiasa memperkuat kita. Meneguhkan kita. Komunitas yang saling melayani, saling memberkati, dan biarlah kita tetap teguh di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya kebenaran firman Tuhan ini bukan hanya kami dengar, tetapi kami mau melakukan di dalam hidup kami. Kami rindu memiliki iman yang teguh kepada Engkau ya Tuhan. Iman yang teguh membuat kami kuat menghadapi setiap persoalan apapun. Kami percaya di tengah-tengah masalah yang terjadi, Tuhan selalu hadir, Tuhan selalu ada. Tuhan pasti akan menolong, Tuhan pasti akan memberkati. Ketika iman kami berkualitas bagimu ya Tuhan. Memberkati seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini menjadi pedoman yang sangat penting untuk kami lakukan. Dan kami memiliki komitmen iman yang benar, iman yang luar biasa kepada Tuhan. Dan kami akan terus terhubung dengan Tuhan dengan iman kami. Sehingga kami bisa melihat perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan kerjakan melalui iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan yang kekasih dalam Kristus Yesus. Tuhan memanggil kita, memilih kita untuk datang kepada Tuhan, untuk menikmati segala yang baik di rumah Tuhan. Berkat kebenaran firman Tuhan dan puji-pujian penyembahan yang kita lakukan adalah untuk menyenangkan hati Tuhan dan firman Tuhan menguatkan hidup kita. Terima kasih untuk pelayanan PAW yang sudah melakukan tugasnya hari ini. Baik WL Singer pemain musik, multimedia, sound system, asyir kolektan, pelayanan sekolah minggu. Kemudian apapun yang kita lakukan hari ini, Tuhan pasti akan melimpahkan dengan berkat-berkat yang luar biasa. Puji Tuhan. Pengumuman untuk jemaat Tuhan yang kekasih, jadwal kegiatan dan pelayanan GPPS Gunung Muria Gorontalo. Setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu ada 2 pagi disiarkan secara online. Kita akan merekam supaya kalau jemaat tidak bisa mengikuti Zoom atau online, itu bisa mengikuti siaran online dalam bentuk rekaman supaya jemaat bisa melakukan 2 pagi baik di hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Itu menolong kita tetap kuat di dalam Tuhan. Mungkin kita tidak melakukan di jam 5.15, mungkin jam 6. Tetapi kita harus memakai hari itu untuk kita berdoa. Amin. Hari itu untuk kita berdoa. Kemudian setiap Rabu ada panggilan berdoa. Bapak Ibu Saudara bisa memilih waktunya jam 6 pagi, jam 1 siang, dan jam 7 malam. Baik di rumah masing-masing, mungkin ada di kantor, di toko, kita berdoa
untuk pokok-pokok doa yang akan dibagikan ya. Setiap Kamis ada latihan musik, kalau ada perubahan nanti akan disampaikan lewat grup jam 8 malam di ruang ibadah. Setiap Jumat ada doa kemenangan jam 8 malam di ruang serbaguna. Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti doa secara bersama, sehingga dalam doa ini kita akan melihat Tuhan akan bekerja secara luar biasa ketika kita terus bersekutu dengan Tuhan. Setiap Sabtu ada doa puasa jam 1 siang di ruang serbaguna lantai 2. Kemudian ada ibadah youth jam 7 malam di ruang serbaguna di lantai 1. Untuk ibadah raya GPPS Gunung Murai Gorontalo setiap hari Minggu jam 10 pagi, Bapak Ibu Saudara bisa datang lebih awal. Kenapa datang lebih awal? Berarti membentuk komitmen kita, Tuhan. Kan ibadah itu kita menyembah Tuhan toh. Artinya kita menyenangkan hati Tuhan. Itu hal yang sangat penting. Khotbah itu adalah meneguhkan kita. Memberkati kita dengan kebenarannya supaya kita kuat. Jadi hal yang pertama adalah kenapa kita harus datang sebelum jam 10? Karena kita rindu menyenangkan hati Tuhan. Dan kemudian kita diperkuat dengan khotbah yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Dari pergumulan dengan Tuhan sehingga kita dikuatkan. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa datang sebelum jam 10 atau jam 10 tepat. Yang penting kita sudah punya kerinduan itu. Itu adalah langkah iman kita sebetulnya ya. Dan kemudian ibadah anak atau ibadah sekolah minggu jam 10 pagi di ruang serbaguna dengan tema satu buah 9 rasa berhubungan dengan sukacita ya. Jadi anak-anak dibahas firman Tuhan dengan tema-tema supaya mereka semakin kuat di dalam firman Tuhan. Ibadah dewasa muda adalah pada hari Minggu tanggal 26 Juli hari ini pukul 4 sore di Pentadio. Ya, Bapak Ibu Saudara bisa yang dewasa muda bisa lihat di grup WA untuk kita sama-sama datang ke Pentadio. Kemudian mission trip untuk kaum perempuan pada hari Minggu 2 Agustus 2026. Perempuan akan melakukan ibadah misi di GPPS Kasih Karunia Kearuyan yang akan dimulai jam 5 ya di sana. Bertempat di Ibu atau keluarga dari Ibu Iman Supit. Berangkat dari gereja jam 1 siang. Jadi ibu-ibu yang punya kerinduan yang luar biasa untuk sama-sama beribadah di GPPS Kasih Karunia Kearuyan. Bisa menyiapkan diri, jaga kesehatan supaya kita bisa menempuh perjalanan sampai di Kearuyan dengan penuh keadaan sehat kuat ya. Hari ini ada jemaat yang berulang tahun. Yang pertama Ibu Magdalena dan yang kedua adalah Saudara Ernus Rarun. Karena Makfum berada di Surabaya, saya panggil dengan hormat nanti Ernus tampil ke depan untuk didoakan. Untuk Sabtu 1 Agustus Ibu Nila Lawrence. Ya, selamat hari Minggu untuk Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Sehingga ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan akan mendatangkan berkat yang luar biasa untuk kita ya. Jemaat Tuhan, kita akan berdoa untuk Ernus yang berulang tahun hari ini.
Mari kita mengangkat tangan kita dengan iman. Kami bersyukur ya Tuhan, karena anugerah-Mu hari ini Ernus berulang tahun, ditambahkan umur, dan kami percaya berkat Tuhan melimpah buat Ernus. Bersama dengan seluruh jemaat Tuhan, hamba berdoa, segala anugerah berkat Tuhan, berkat kekuatan, kesehatan, hikmat akal budi, melimpah dalam kehidupan Ernus. Dengan bertambah usia dia semakin cinta Tuhan, taat, setia, melakukan kehendak Tuhan. Dan semua potensi yang Tuhan taruh di dalam kehidupan Ernus dipakai, dikembangkan untuk melayani Tuhan. Dan Tuhan pakai Ernus menjadi saluran berkat dalam pekerjaan, bahkan juga dalam kehidupan berteman dengan orang lain. Tuhan pakai Ernus menjadi saksi dan berkat untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan dengan bertambah usia dia semakin luar biasa lagi melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Tuhan selalu menyertai kehidupan Ernus hari ini sampai Maranatha. Sebentar jemaat Tuhan akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kami akan memberikan dengan ketulusan hati kami untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Jemaat yang setia mengembalikan persepuluhan untuk Tuhan. Korban syukur Tuhan juga memberkati dengan berkat-berkat yang luar biasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Ya, keluarga besar GPPS Gunung Mori Gorontalo mengucapkan selamat ulang tahun buat Ernus. Tuhan selalu memberkati dan tetap setia kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita memberi yang terbaik pada pagi hari ini kepada Tuhan. Sebab Dia adalah Allah kekuatan kita yang menopang setiap kehidupan kita di tempat ini. Dia adalah gunung batu dan keselamatan dalam hidup kita. Seluruh jemaat Tuhan mari sama-sama katakan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Mari bersama-sama bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan, sebab Dia Allah yang perkasa menyertai kehidupan kita. Seluruh jemaat Tuhan bersama-sama katakan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatan kami Tuhan, keselamatanku, dan kau yang
Yesus sumber segala berkat pasti akan melimpahkan kita dengan berkat-berkat yang terbaik. Kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau layak menerima pujian kami Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas, Raja di atas segala raja. Raja, Raja di atas segala raja. Berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Yesus Kristus Tuhan. Segala kemuliaan, pujian, hormat, kemuliaan, kebesaran hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami diberikan kesempatan yang luar biasa untuk beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Setiap pujian penyembahan kami adalah iman kami untuk memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dan kami diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, supaya kami teguh di dalam iman. Ketika kami memiliki kualitas iman sepenuh kepada Tuhan, iman yang mengakui, iman yang menyerahkan hidup secara total, iman yang mengabdi. Ketika kami memiliki kualitas iman yang tenang menghadapi setiap persoalan yang ada, iman yang benar dan jujur, iman yang sungguh-sungguh ketika kami berdoa, maka Tuhan akan mendatangkan jalan keluar dari setiap masalah hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih kami memiliki komitmen iman sepenuh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan yang kekasih, firman Tuhan berkata, setiap kita yang setia beribadah, setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, dan orang-orang yang menjadi saksi dan berkat adalah pribadi-pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita dengan iman kita. Percaya Tuhan akan memberkati kita dengan berkat-berkat yang luar biasa. Jemaat Tuhan yang kekasih, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus Allah yang Esa, menyertai, melindungi, menuntun, memelihara, bahkan melimpahkan kita dengan segala berkat-berkatnya, berkat kekuatan, kesehatan, berkat hikmat, akal budi, kebijaksanaan, berkat sukacita, damai sejahtera melimpah memenuhi kehidupan kita. Tuhan memberkati kita dengan berkat jasmani, berkat rohani ada di dalam kehidupan kita, melimpah dalam rumah tangga kita. Anak-anak kita diberkati oleh Tuhan. Bahkan juga mereka diberikan hikmat, kecerdasan. Bahkan ada masa depan yang terbaik buat mereka. Usaha, pekerjaan, bisnis, profesi, dan apapun yang kita lakukan dibuat Tuhan berhasil. Lumbung-lumbung usaha dipenuhi dengan berkat-berkat Tuhan. Ketika kita diberkati, kita setia kepada Tuhan, dan kita boleh menjadi saluran berkat untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kasih Allah yang kekal terus mengikat, mempersatukan, serta menyempurnakan kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Jemaat GPPS yang percaya dan diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan dengan saya, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Masuk gerbangnya dengan ucapan syukur yang terbaik kepada Tuhan. Sebab Tuhan Yesus baik setiap saat di dalam setiap kehidupan kita. Selamat hari Minggu.